Saya pikir ini dolim kuadrat. Dolimnya dolim. Si A sebagai pemilik tanah Oke. dijual, Oke. contoh, ke Mas Kota, ya kan, Abdesi Kabupaten Tangerang, harga 50 per meter kali sekian misalnya kan. Yang dibayarin 30 per meter. Ada lahan itu padinya sudah menguning, Pak. Oke. Ya kan, kira-kira 2 minggu lagi panen. Tiba-tiba tuh diuruk tanpa pemberitahuan. Sampai kemudian ada seorang yang kemudian lahannya mau diuruk sampai ke situ cegah, bawa golok itu, jangan diuruk. Sekali tidak diuruk, 2 hari lagi mau diuruk lagi, kan kayak gitu kan. 2 kali sampai ketiga kali akhirnya lemas gitu. Akhirnya ya terpaksa gitu kan. Ya sudah terpaksa gitu tuh. Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan dulu dan saudara-saudara. Kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sore hari ini. Di samping saya sudah ada katakanlah sebagai petani atau nelayan di daerah Banten sana, yaitu salah satunya adalah kita sebut Pak Holik gitu. Ya. Assalamualaikum Pak Holik. Waalaikumsalam. Ya. Dan di kiri beliau ada Pak Heri, juga sama aktivis nelayan maupun petani di daerah Banten sana. Kita ingin ngobrol-ngobrol dengan sesuatu yang informasi yang update sekali tentang wilayah Banten dikaitkan dengan PIK ya, singkat dari Partai Indah Kapuk, karena juga terkait dengan proyek strategi nasional kata mereka ya, katanya pemerintah gitu. Nah kaitan dengan itu ini menarik ya, bahwa 1-2 minggu kemarin kita sempat bicara-bicara atau katakanlah isu-isu yang terkait dengan salah satu pengurus desa, yaitu Bapak Mas Kota ya. Siapa nama lengkapnya? Mas Kota itu? Iya, Mas Kota. Pak Mas Kota nama lengkapnya. Nah, salah satu abdesi wilayah Tangerang sana. Nah ini menurut beliau-beliau bapak-bapak ini ada informasi terakhir yang update katakanlah begitu, yang mungkin akan bisa dijelaskan kepada kita semua tentang sampai sejauh mana nih Pak Mas Kota ini ikut terlibat yang tanda kutip yang seharusnya dia lebih membela kepentingan petani atau nelayan ataupun warga daerah Banten sana, tapi kok kelihatannya kok dalam pelaksanaannya kok lebih membela konglomerat gitu ya, seperti itu. Nah cerita-cerita atau update cerita tentang Mas Kota ini yang menarik nih terakhirnya apa nih Pak? Pertama Bapak dulu, silakan. Ya, terima kasih. Jadi seharusnya kan kepala desa itu kan adalah pimpinan desa yang paling rendah, yaitu desa gitu kan. Nah, terkait persoalan isu yang berkembang saat ini terkait PIK, proyek Pantai Indah Kapuk ini, itu kan pasti ada kaitannya tentang persoalan-persoalan tanah gitu kan. Terus juga ada persoalan-persoalan tentang perairan juga yang ada di laut gitu. Nah, saya lihat di sini ketika saya investigasi di lapangan, ini saya menemukan banyak hal kejanggalan gitu. Wajar istilahnya lurah-lurah, kita lihat dari aksi kemarin yang waktu di Tangerang di Kohot itu ada pemblokiran gitu kan. Aksinya baru hari Kamis kemarin? Iya, hari Kamis kemarin. 2 hari yang lalu ya. Nah, saya lihat dari unggahan video-video sebelah gitu yang tidak senang dengan aspirasi kita tentang penolakan PIK 2 itu kan ternyata kok lebih dikoordinir oleh kelompok-kelompok lurah gitu kan. Gitu. Artinya seolah-olah ini preman-preman yang dibayar oleh kelompok-kelompok lurah, dan dia mengatakan bahwa kita adalah pengadu domba. Padahal sesungguhnya kita ini sedang memperjuangkan hak sebagai rakyat gitu kan. Persoalan tanah, persoalan empang, laut gitu kan. Ini kan ada persoalan di sana gitu. Nah, saya lihat ini kok kontradiksinya selalu saja dengan pihak kelurahan. Makanya akhirnya saya melihat gitu kan secara global
kok saya lihat hampir minoritas kelurahan-kelurahan di Tangerang ini selalu kontradiksi dengan kita gitu kan. Jadi keberadaan lurah-lurah itu bukan membela kepentingan rakyatnya gitu Bukan, kan? justru Membela suatu kepentingan kelompok. Gitu kelompok kan. tertentu loh maksud Kelompok saya tanda tertentu. kutip ya. Nah, makanya ini juga ada kaitannya tentang bahwa ketika ada sumber informasi yang hasil sumbernya itu dari kelompok lurah, ini saya anggap sumber pengetahuan yang keruh itu. Karena di sini saya lihat lurah ini ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya ada penghasilan dari proses transaksi itu. Apa kira-kira contoh konkretnya penawaran tadi? Ya kalau konkretnya kepentingan para lurah itu. ya contoh konkretnya gini, kalau kita melihat lurah-lurah yang ada di Tangerang, berarti kan melihat kepalanya, abdesinya. Oh iya. Gitu. Abdesinya siapa di Tangerang? Mas Kota. Oke. Ya saya lihat Mas Kota gitulah. Oke. Ternyata ya dia mafia tanahnya. Itu terangnya gitu. Dia Jadi, mafianya. Sebagai mafia tanah, beliau menawarkan semurah mungkin gitu kan kepada rakyat pemilik lahan, kemudian dia akan menjual yang lebih atau lebih mahal daripada apa yang dibeli. Hasil pengetahuan saya melihat terkait tentang persoalan tanah ini, pembebasan tanah ini, saya pikir ini dolim kuadrat. Dolimnya dolim. Dolim. Contoh konkret kira-kira misalnya mereka menawarkan berapa? Contoh. 150.000, Iya. kemudian 100.000 atau dijual berapa begitu Pak? Contoh begini. Si A sebagai pemilik tanah Oke. dijual, Oke. contoh, ke Mas Kota. Ya kan, Abdesi Kabupaten Tangerang. Harga 50 per meter kali sekian misalnya Oke. kan. Yang dibayarin 30 per meter. Oke, udah ada kelebihan tuh ya 20.000. Ada kelebihan 20.000. Cairnya hitungannya 50. Ya. 50.000 per meter. oke. Cairnya ini. Misalnya Pak Juju yang beli. Ya kan? Dari Pak Juju 50.000 Oke. cair. Nah, ketika cair 50.000 per meter, yang dikasihkan adalah 30.000 per Oke, meter. iya. Dan itu juga dipotong lagi 2.000 per meter. Sebetulnya dengan angka 50.000 itu rakyat tuh udah sepakat nggak sih Pak? Kok murah bener dengan 50.000 itu? Gitu. Itu pertanyaan kita. Apa ada unsur-unsur pemaksaan atau intimidasi atau ditakut-takuti rakyat itu harus menjual? Kemudian apakah itu 50.000 sudah dibayar lunas atau DP dulu atau bagaimana Pak? Lah ya kalau mereka ridho, Iya. gitu kan, otomatis ya nggak ngecaprak lah, Oh. nggak nuntut lah. Menuntut ya. Dia akan nuntut. Dan 10% juga belum dibayar sampai sekarang, dan ini udah 1 tahun. Jadi belum lunas ya. Ini baru 1 kasus gitu kan. Oke. Belum kasus-kasus yang lain gitu kan. Nah, maksudnya jaringan proyek PIK 2 ini yang di PSNN ini, makanya ini kata saya sangat brutal kelakuannya di lapangan. Dia menggunakan kepala desa. Nah, bagi-bagi kuenya adalah dengan cara bagaimana proses transaksi tanahnya. Iya. Gitu. Belum lagi ntar pengurugan segala macam ini. Nah, sementara mereka serampangan cara kinerja. Jadi memperalat kepala desa setempat Iya. buat mereka yang ya katakanlah mau bertindak atas nama konglomerat Aguan tadi Iya. teman-temannya. Jadi si kepala desa ini diperalat ya Pak ya? Ya jelas diperalat, makanya kan kalau saya melihat kalau bahasa Serang mah gitu kan, bahasa Banten mah. Ini proses PSN ini orang serakah asing ketemu dengan orang serakah pribumi. Sama-sama serakah ketemu. Oke. Serakahnya orang pribumi, dia nggak ngelihat tetangganya, mertuanya dimbat kayak kanibal. Oke. Ada yang surat main ambil aja, bayarnya nanti. Oh. Proses hukumnya nggak jelas, sekarang belum beres Ada pembayarannya. pemaksaan, intimidasi, ya ditakut-takuti rakyat itu. Saya mau cerita, kira-kira ini pemaksaan, intimidasi atau apa? Iya. Silakan didengar nih ya. Ada seorang petani punya lahan, Nyalah ya. namanya lahan sawah, Oke. gitu kan. Ini mau dibangun jalan buat pengurugan. Ya. Nah, si bagian pematang sawahnya ini Ya. korup, gitu. Oke. Dia bertahan, gitu kan? Dia bertahan nih. Lah sementara bertahan juga ya tetap diurung, gitu.
Dan rumor ini udah nyebar kemana-mana. Sepihak aja gitu ya. Sepihak aja. Oke. Dan rata-rata yang menjual itu tidak ridho. Kalau ada ngomong yang ridho, misalnya kan gini, kata siapa? Justru ridho sama ridho. Dia sendiri yang menawarkan, kita nggak ada paksaan. Kalau nggak ada paksaan, ada orang yang ngomong bilang begitu, nggak ada paksaan, saya jamin itu calo tanah. Iya. Kalau enggak ya anteknya lurah yang sengaja di framing untuk melakukan itu. Gitu. Iya. Betul. Jadi pemirsa jelas ya, kita ketahui bahwa transaksi tanah di daerah Banten sana lebih banyak memang sepihak, sehingga atau ada unsur pemaksaan gitu ya dari orang-orangnya kaki tangannya aguan kayak seperti itu yang saya dengar seperti itu langsung dari pelakunya ya, Bapak Holik salah satu wakilnya. Nah, mungkin kita akan coba mendengar informasi juga dari Pak Heri. Kira-kira Pak Heri apa yang dialami di Banten sana terhadap kasus-kasus seperti ini? Iya betul. Tadi yang dibilang Kang Holik tadi kan artinya proses kegiatan PIK yang ada di wilayah Tangerang bahkan sampai ke Kabupaten Serang itu prosesnya sangat brutal, di mana terjadi perampasan tanah, gitu kan? Nah, perampasan tanah itu bukan omong kosong, ya kan? Itu benar-benar terjadi. Contoh misalnya ada lahan itu padinya sudah menguning, Pak. Oke. Ya kan? Kira-kira 2 minggu lagi panen, tiba-tiba itu diuruk tanpa pemberitahuan. Nah, kan itu. Banyak kasus-kasus seperti ini. Ada di Pagedangan Ilir ada, di daerah Muncung juga ada kasus seperti itu. Itu ada prosesnya seperti sampai kemudian ada seorang yang kemudian lahannya mau diuruk sampai ke situ cegah, bawa golok itu. Jangan diuruk. Sekali tidak diuruk, 2 hari lagi mau diuruk lagi. Kan kayak gitu kan. 2 kali sampai ke 3 kali akhirnya lemas gitu. Akhirnya ya terpaksa gitu kan. Ya sudah terpaksa gitu tuh. Nah, kejadian-kejadian perampasan tanah seperti ini memang terjadi, Pak. Terjadi di lapangan kan kayak gitu kan. Apakah mereka ridho? Ya jelas tidak ridho. Tetapi karena itu sudah terlanjur diuruk dan ada juga kemudian dari calo-calo tanah dan juga perangkat-perangkat desa mengatakan sudah mau bagaimanapun ini pasti diuruk. Ini proyek negara kan kayak begitu tuh. Lalu kemudian ditentukanlah harganya. Itu pun cuma dikasih DP juga. Nah, sebetulnya masyarakat itu yang terjolimi berusaha untuk mengadukan, Pak. Cuma ke siapa mengadunya? Dan ada perasaan takut ya? Ada perasaan takut karena gitu kan ngadu ke lurah. Ini proyek negara harus tetap dijual kan kayak gitu kan. Karena lurahnya pemain. Lah iya karena lurahnya pemain. Terus juga ada anggapan mau ke aparat keamanan juga tidak ada solusi kan kayak begitu. Akhirnya terpaksa gitu. Bahkan sampai ada misalnya kalau misalnya mau dikembalikan seperti awal lagi, saya lebih baik saya kembalikan DP-nya. Oke. Ada yang seperti itu. Nah, itu yang terjadi di pembebasannya, model-model pembebasannya sampai ke tidak ada plotting. Kalau misalnya untuk di Kabupaten Serang itu kan tidak ada plotting sebetulnya. Tapi di sana juga terjadi pembebasan, tutup di lahan. Nah, yang kedua, fasilitas-fasilitas milik publik, Pak. Milik negara. Contoh misalnya sungai, gitu kan. Nah, sungai irigasi, terus kemudian ada juga sungai yang besar untuk pengairan pertanian dan tambak, itu diuruk, Pak. Nah, itu kan diuruk. Nah, itu kan pelanggaran di mana sungai itu dimanfaatkan untuk bertambak sebagai sirkulasi air. Nah, ketika sungai itu diuruk, itu ada di Desa Muncung itu, sungai yang besar namanya Sungai Kalimalang atau Muara Selasi itu ada. Nah, sehingga tambak-tambaknya mati, Pak. Ada yang kemudian sudah ditabur ikan karena tidak ada sirkulasi salinitas tinggi kan kayak gitu, akhirnya mati ikannya kan kayak gitu kan. Terus lahan pertanian juga tidak bisa diairi. Nah, kejadiannya kemarin itu kan terjadi banjir, Pak. Tadi banjir besar sehingga tambak-tambak itu jadi satu. Menyebar itu videonya tuh yang ada banjir-banjir itu, betul. Nah, itu jadi penduduk sampai sengsara itu begitu. Bener, mengsarakan masyarakat kan kayak gitu kan. Nah, karena apa? Karena sungai yang kemudian bisa mengalirkan air ke laut itu terhambat. Kan itu tuh. Nah, itu juga seharusnya kan juga BBWS sebagai pengelola sungai itu harus bertindak kan kayak gitu ya. Sejauh ini dari aparatur negara gitu kan yang mengurusi terkait bahwa ini pelanggaran banyak pelanggaran, nah ini tidak bertindak. Nah, baru satu lah
kemudian yang sudah ditindak ya terkait pemagaran laut ya. Sebetulnya itu kan sudah lama kita adukan itu. Pihak DKP provinsi dan juga dari KKP sebetulnya itu sudah sidak beberapa kali, ya kan? Sidak berlanjut lagi gitu kan. Nah, kemudian masyarakat geram akhirnya kan, masyarakat geram sehingga kemudian ini meluas jadi isu publik dan sampai kemudian jadi berita nasional. Nah, baru kemarin dan ditindak. saya baca, saya dengar juga Ya. itu masalah pemagaran laut itu sudah berlangsung kira-kira sekitar Juni-Juli tahun lalu. Bahkan itu sampai kalau misalnya kemarin saya lihat data itu di daerah Keramat itu Mei itu sudah Ya. mulai. Mei itu sudah mulai. Udah setengah tahun lebih ya, Bang? Iya, sudah setengah tahun lebih itu mulai daerah Keramat sana gitu kan. Keramat itu kecamatan Pakuaji apa ya? Iya. Ya, sampai ke daerah kecamatan Kerunjo gitu kan. Nah, itu infonya sejauh 30,16 km kan ininya. Nah, saya pikir mustahil, ya kan, mustahil aparat penegak hukum karena ini ilegal, sudah dinyatakan ilegal, ini tidak tahu siapa pelakunya, kan kayak begitu kan? Aneh ya, sungguh aneh. Sangat aneh. Di situ ada TNI AL, di situ ada PSDKP, di situ ada Polair, ada Bakamla. Nah, kejadiannya itu di depan mata, dekat pusat pemerintahan, dekat betul, Jakarta. ke Jakarta. Gimana kalau misalnya itu terjadi di perbatasan, mungkin kan kayak begitu kan, pelanggaran di laut ini. Dan makin lama makin panjang itu, dari pertama kali cuma sekitar 10 km, sekarang sudah hampir 60 lebih ya. 30 kilometer. Nah, itu sebetulnya kalau kita ngelihat sebarannya itu kan sesuai dengan floating peak sebetulnya. Floating peak 2 yang di PSN-kan. Kalau misalnya di daratnya itu adalah floating peak, gitu kan, di daratnya. Nah, di lautnya itu sesuai. Artinya indikasinya pelakunya siapa? Ya peak lah pelakunya. Kan gitu kan? Nah, itu pelakunya. Ya, jadi gimana Pak Kolik fenomena terhadap pengkaplingan laut lah kita sebut begitu, pemagaran laut seperti itu yang makin lama makin panjang seperti 30 km tanpa ada tindakan apapun dari yang berwenang gitu. Jadi mereka seolah-olah tutup mata saja, pura-pura tidak tahu kan, pura-pura dalam perahu kan begitu. Nah, ini apa tanggapan? Lah kalau ya kita ini kan sebagai rakyat yang diurus oleh satu negara. Iya, negara. Ya, ada aturan, ada undang-undang. Lah kalau negara misalnya tidak melakukan apa-apa yang menjadi jeritan masyarakat, persoalan masyarakat, apalagi menyangkut persoalan sumber kehidupan masyarakat, ya berarti kan masyarakat punya jalan sendiri. Ya kita tunggu jalan sendirinya apa. Gitu. Lihat aja sudah nanti. ada katanya kemarin lusa itu ya, bahwa pemerintah akan ngambil suatu tindakan dan siapapun dari disegel begitu pagar itu. Ya, pagar laut itu disegel, tidak boleh ada masuk, tidak boleh ganggu gugat. Nanti pemerintah akan cari tahu kira-kira waktu 10 hari. Udah nggak sabar, Pak Pauli. Terkait masalah penyegelan bambu yang ada di laut itu, saya pikir itu kan ya artinya terlalu mengulur-ulur waktu. Kalau memang itu melanggar ya udah dicabutin, nggak usah disegel-segel. Ya kalau ini berlarut nanti masyarakat yang bertindak, gitu. Punya jalannya sendiri. Karena ini sangat mengganggu. Kalau ada orang yang bilang nggak mengganggu, udah dipastikan juga. Ya tadi itu antek. Dan lama pun sampai nunggu 10 hari katanya. Lah si cuma ngacu ya. 2 hari mah. 20 malah. 20 hari. Ngacu itu namanya. Ngacu lagi. Ngacu. Nunggu apa? Nunggu dilerek dulu, dikondisikan gitu. Biar kemudian diurus yang haram jadi halal gitu. Nggak boleh begitu. Rakyat marah nanti gitu. Ya. Ya, jadi persoalan bukan cuma di laut aja kan. Persoalan jelas nyata konkret, ada pagar laut sedikit panjangnya gitu kan. Persoalan di darat sendiri juga belum selesai. Jangan dianggap bahwa persoalan laut selesai kemudian di darat selesai. Belum selesai. Di laut selesai. Bagaimana dengan sungai yang diuruk? Nah, empang-empang yang diuruk. Empang-empang yang diuruk. Kemudian transaksinya belum beres. Nah ini kan pelanggaran-pelanggaran hukum, masa nggak ada tindakan hukum gitu kan.
Katanya negara hukum, ya harus berbuat atau berlaku sesuai dengan hukum. Jadi kelakuan kita sebagai bangsa Indonesia, nih rakyat Indonesia, cara berlaku dan berbuatnya harus sesuai hukum. Yang kelakuan dan perbuatannya itu tidak sesuai hukum, ya berarti harus ditangkap. Kayak abuan. Ya, Pak Holik, ini yang contoh nyata dan konkret juga itu sudah ada. Yaitu Ada. PIK 1. Iya. Nah, di PIK 1 itu seperti yang tadi Pak Holik singgung, ya ada negara dan negara. Coba Pak Holik coba jalan-jalan ke sana, naik kotor atau jalan-jalan. Udah. Pasti Udah. dilarang. Udah. Ditanyain suratnya, ditanyain asalnya dari mana. Nah, ini kan negara Indonesia apa-apa. Ini PIK 1 sudah terjadi, ya. Dan masih banyak apartemen-apartemen yang kosong, rumah-rumah mewah yang kosong disiapkan untuk nggak tahu warga negara mana yang beli. Kalau kita kan nggak sanggup dengan beli dengan harga 1M, 2M begitu, ya. Ini fakta dan sudah berlangsung. Dan ada patung naga yang panjang banget begitu kira-kira begitu. Nah, ini PIK 1 sudah terjadi dan akan terjadi PIK 2. Maksud kita nggak sadar juga. Iya. Ya yang jelas sama kalau orang Banten itu ya, ini sangat mencemaskan karena dianggap ini juga perusahaan akidah kalau kata orang Banten mah. Gitu ya. Iya, sekarang aja yang belum mendominasi. Ini kan nanti misalnya kan kayak saya lihat kalau melihat kronologis awal PIK 1 bagaimana dari materialnya penghulugan segala macamnya. Saya perang dengan abuan ini bukan kali ini. Tapi ini yang kedua kalinya saya. Kalau disebutkan tadi masalah akidah, ibadah segala macam, ini fakta. Ratusan masjid sudah dirubuhkan, sudah dihilangkan, sudah diganti dengan apa? Dan fakta juga di PIK 1 itu, kita mau sholat aja susah, mungkin kita nggak, masjid aja nggak ada. Ini kan terjadi di PIK 2, Pak Holik, seperti itu. Lah ya walaupun misalnya ada framing atau Iya. Berita bahwa PIK membuat masjid. Membuat masjid 1 merusak masjid 100. 100. Bandingannya gimana tuh? Betul. Yang masjid 1 ini belum tentu ada jamaahnya. Iya. Yang 100 masjid ini ya banyak jamaahnya. Jadi pikir aja sama pikiran, sama akal. Gitu. Ini kan zalim juga. Ya jangan sampai masalah masjidnya menjadi masalah unsur sara, Pak. Itu Bahaya kalau doang unsur sara, bahayanya Pak. gitu. Iya, kalau masjid dihancurkan, dihilangkan begitu ya. Iya, Seperti di PIK bahaya. 1 sudah terjadi, karena PIK 2 baru mau dibangun satu masjid katanya kan begitu. Kan nanti kalau mengganggu kerukunan umat beragama bisa jadi unsur sara, bahaya ya, Pak. Nah, tuh Saya pikir kayak gini terkait apa tadi kan PIK 1 ya. Kalau PIK 1 itu saya pikir juga sudah meninggalkan luka kalau bagi Iya, dan luka ya. kayak gitu. Karena apa? Kerusakan yang terjadi di wilayah Banten pesisir Banten Utara itu juga salah satu wilayahnya PIK 1 ini. PIK 1. Karena apa? Dulu untuk mereklamasi PIK 1 dan pembuatan pulau-pulau palsu di Jakarta itu mereka mengambil material dari situ. Oke. Sehingga dampaknya apa sekarang? Ratusan ribu hektar tambak itu hilang gara-gara abrasi itu juga. Nah, yang kedua, saya pikir ini terkait negara, Pak ya. Ya. Nah, hari ini untuk wilayah Banten Utara itu ada semacam pesimis dengan hukum yang ada di Indonesia ini. Jadi ada semacam tidak percaya dengan penegakan hukum. Katanya negara hukum. Katanya negara hukum kan kayak gitu. Karena apa kita lihat dari pelanggaran-pelanggaran yang ada itu seolah-olah ya patok gulipat saja Oke, gitu. oke. Nah, kayak begitu. Lah, ya harus tegak dong hukumnya kan kayak Iya. gitu kan. Setuju, Contoh saya. misalnya pemagaran laut gitu kan. Pelakunya harus dihukum kan kayak Dihukum. gitu kan. Maksimal, Nah, ya. Maksimal. Karena apa? Ini sebagai contoh kan kayak gitu, sebagai untuk efek jerak bagi siapapun yang melakukan pelanggaran di laut gitu kan. Itu tidak boleh kan kayak gitu kan. Harus ada efek jeraknya. Leo kalau cuma kemudian diperingatkan kan kayak begitu kan, cabut sendiri, ditunggu 20 hari, disegel, tapi pelakunya tidak ditindak, Yang jelas kosong. ada akibat pelanggaran hukumnya. Masa iya tidak ada pelakunya? Nah, betul. Kan begitu. Aneh, saya pikir Nah, itu. jadi pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya dengan tokoh-tokoh dari daerah Banten sana, utamanya tentang pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh katakanlah kelompoknya Aguan CS ini sudah demikian katakanlah semena-mena kepada masyarakat dan pelanggaran hukum sudah jelas-jelas terjadi.
Pertama yang terakhir adalah masalah pemagaran di laut sana ya. Dan sampai sekarang juga belum beres ya tentang tanah, lahan, sawah gitu ya. Kemudian sarana-sarana di Banten sana yang diuruk itu ya mereka dan digusur semena-mena secara sepihak oleh Aguan dan kelompoknya itu. Kita berharap bahwa pihak berwenang karena ini siapapun itu ya, entah KKP, entah kepolisian, entah kejaksaan harus bertindak. Negara harus ada, terutama di pemerintahan yang baru ini yaitu Bapak Prabowo Subianto ya, harus bertindak secara tegas. Pak Prabowo jangan hanya melihat dan mendengar atau menerima laporan saja dari aparatnya ya, dari bawahannya seperti itu. Bertindaklah Pak Prabowo, karena rakyat di Banten ini sudah demikian jelas, ya, demikian konkret mereka merana ya, dan berkibat bahwa tanahnya akan hilang, seperti itu. Lagi penghidupannya, mata pencariannya juga begitu. Jadi kami mohon bahwa Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menghadapi masalah ini. Demikian bincang-bincang saya. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Racikan Berita